hanya apakah terdakwa atau tidak. Kami tahu jawabannya, tapi perlu untuk beri data. Kalau saudara penasihat hukum sudah tahu jawabannya, tidak usah lagi kita menjelaskan. Setengah tahu Pak, bukan tahu, setengah tahu. Jadi tolong untuk beri data. Tidak ada lagi saudara penasihat hukum, tidak ada lagi kalau saudara sudah tahu. Belum tahu. Mau saya ralat Pak. Saya ralat Pak. Mau dijawab Pak. Karena memang Bapak baca di sini semua surat dakwaan dasarnya adalah karena Mahkamah Agung memberikan hak kepada dia 1,1 ton. Apakah terdakwa atau tidak? Apa susahnya Pak? Tinggal yes, no gitu Pak. Baik, untuk menjadi pertanyaan dari saudara kalau dilihat adalah yang menyimpulkan dari surat dakwaan umum. Ya, apa yang menjadi keberatan dari penasihat hukum silakan nanti saudara. Kami tidak keberatan majelis menanyakan sebelum kami menentukan. Sesudah ada jawaban kami akan menentukan apakah juga keberatan atau tidak. Iya, karena itu sudah menyangkut lebih kritis dari suatu kejaksaan. Ya, apa yang menjadi pertanyaan saudara itu silakan nanti saudara uraikan di dalam keberatan apakah dia atau tidak. Jadi majelis beranggapan apa yang menjadi pertanyaan saudara untuk menjadi. Kami nyatakan bahwa yang dirugikan adalah Budi Said karena tidak diberikan 1,1 ton. Iya. Ada subsidi. Putusan mana yang kita ikutin? Dan kita sudah, Budi Said sudah mengadukan pegawainya Antam bahwa karena dia ditipu tidak memberikan 1 ton, sudah masuk penjara, sudah divonis pengadilan, sudah inkrah. Jadi apalagi dong? Jadi pertanyaan saya tadi itu memang hakim juga tahu bahwa tidak jadi terdakwa, cuma kan eksepsi kan menyangkut identitas, kelengkapan pihak. Kalau dasar dakwaan itu kan karena adanya putusan kasasi dan PK yang memberi hak kepada dia 1,1 ton yang belum diserahkan, sehingga katanya negara rugi 1 triliun. Padahal itu putusan pun belum dilaksanakan, belum pernah diberikan itu Mas. Jadi kerugian negara di mana? Dan kalau memang putusan itu salah, dan kalau memang kan korupsi itu kan ada unsur melawan hukum. Kalau unsur melawan hukumnya adalah karena ada 3 putusan kasasi dan 3 putusan PK, berarti harusnya siapa yang mengeluarkan putusan kasasi dan PK harus jadi terdakwa. Iya kan? Ya, makanya saya tanya, apakah mereka terdakwa? Tapi hakim juga udah tahu jawabannya. Saya juga udah tahu, tapi itu loh. Mahkamah Agung itu nggak ada artinya. Nggak ada yang mengatakan bahwa spesialis. Itu pengacara mana itu suruh ke saya ini biar gua ajarin dia. Ya, gua kasih berlian kalau dia nggak turun. Maksudnya beda kamar kali. Bukan soal beda kamar. Secara perdata hakim agung. Ya. Mengatakan bahwa memang Budi Said itu belum dikasih 1,1 ton. Ya. Dari kata-kata belum dikasih aja, berarti kan belum ada kerugian negara kan? Kan belum dikasih. Tapi malah ini jatuh kerugian negara. Bahkan BPKB dalam surat itu yang mengatakan itu bukan kerugian negara. BPKB yang belum dikasih kok katanya. Ada nggak kerugian kalau belum dikasih? Putusan MK mengatakan tidak ada korupsi kalau belum ada kerugian nyata. Itu sudah semua orang udah tahu itu. Ya ini coba deh, belum dikasih masnya. Ya, kalau udah dikasih, itu pun sekiranya dikasih pun tetap juga menjadi pertanyaan. Dikasih karena putusan PK, putusan Hakim Agung. Makanya tadi saya tanya, hakimnya kan ketawa semua. Mereka ngerti pertanyaan saya itu. Karena kalau benar itu adalah kerugian negara karena ada putusan kasasi dan putusan PK, harusnya semua jadi tersangka. Kan menurut teori hukum kan pelaku dan penyertaan kan harus jadi tersangka. Ibarat pembunuhan, satu membunuh yang menyerahkan pisau pun jadi tersangka. Ya kan dasarnya kerugian putusan PK. Orang ini pun belum dilaksanakan, gitu loh kira-kira, oke? Itu sudah menyangkut timbangan-timbangan kan, dan itu pasti akan dikatakan itu substansi yang nanti aja. Itu udah timbangan, itu kan sudah menyangkut berapa sebenarnya yang sudah dibayar oleh klien, berapa sebenarnya yang diterima, berapa kilogram, berapa ton. Itu udah menyangkut substansi. Kalau kita ajukan, pasti hakim mengatakan itu sudah menyangkut pokok perkara. Itulah kalau pengacaranya terlalu senior begitu loh. Kalau jam terbangnya terlalu tinggi. Sebenarnya tadi pertanyaan saya itu udah cukup menjawab. Hanya itu aja udah cukup jadi putusan. Kalau saya jadi hakim, karena dasar, ya, karena dasar kerugian negara adalah
karena adanya putusan kasasi dan putusan PK. Sementara putusan PK dan kasasi adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa harus dianggap sebagai benar, maka tidak ada perkara korupsi.